Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Museum Bala Putra Dewa Palembang, sebuah tempat wisata yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir seorang inovator yang sangat luar biasa, mahasiswa dari Universitas Bina Dharma, Imam Karua, dengan inovasinya Automatic Fish Feeder. Oke, selamat datang Imam. Iya, terima kasih ya telah hadir menyempatkan waktu di podcast One Day One Innovation. Oke, ini inovasinya mengenai Automatic Fish Feeder. Bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari terbuatnya suatu alat yang bernama Automatic Fish Feeder, yaitu sebuah alat pakan ikan otomatis yang bisa diatur pakan ikan otomatisnya secara jarak jauh, yaitu melalui Telegram. Jadi di sana itu kan kami bekerja sama, sebelumnya tuh Universitas Bina Dharma itu bekerja sama dengan Korem 044 Gapo kalau nggak salah Bu ya. Nah, termasuk di agrowisata itu Bu, karena dikelola oleh Korem 044 Gapo. Nah, sebelumnya itu Universitas Bina Dharma itu sudah bekerja sama sebelumnya untuk mengembangkan teknologi yang ada di agrowisata. Nah, di sana sudah ada kolam renang, tetapi mereka itu memberi pakan ikannya itu secara manual gitu Bu. Dia menggunakan oleh SDM dari mereka kan. Nah, di situ terbentuklah latar belakangnya mereka ingin membuat suatu alat yang bisa membantu SDM mereka itu lebih santai gitu Bu. Jadi walaupun mereka sedang berada di jauh, maksudnya tuh berada di luar posisinya Bu ya. Jadi mereka bisa memberi pakan ikan otomatis itu sendiri menggunakan Telegram Bu. Iya. Berarti menggunakan otomatis dan juga manual Bu, menggunakan Telegram. Iya, baik. Berarti berlatar belakang dari bekerja sama dengan Korem tadi ya. Kemudian selama ini menggunakan secara manual ya untuk memberikan pakan ikan ya. Oke. Baik, ini berarti menggunakan teknologi ya. Iya, teknologi Bu. Dengan kalau yang baru sekarang ini kami menggunakan microcontroller, yaitu yang berupa suatu otak dari alat elektronika itu Bu ya, bisa menggunakan modul WiFi itu Bu. Iya. Tapi kita tuh harus menggunakan internet gitu Bu. Jadi kalau internetnya kurang ya bekerjanya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Oke. Oh, berarti ini masih kendalanya untuk berarti WiFi-nya berarti harusnya kencang ya. Kencang gitu. Oke. Baik. Ini karena menggunakan IT berarti ini bisa juga jarak jauh ya. Iya, bisa Bu. Dan itu prosesnya sendiri bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Proses untuk pemberian pakan, ya betul. Pertama itu pembuatannya itu kan kami melakukannya kalau itu sebenarnya itu kurang lebih 1 minggu Bu. Iya. Karena kemarin kan 1 minggu itu tiba-tiba dadakan, karena kalau bisa tuh membuatnya tuh harus hari Senin itu harus bisa gitu kan Bu ya. Nah, alhamdulillahnya kami tuh bisa membuatnya itu Bu. Pertama itu kita tuh membuat sebuah otaknya, alat yang berupa kecil kotak hitam itu sekitar 3 hari karena menunggu alatnya kan Bu ya. Nah, untuk kemudian dibawalah hari sana ke hari Sabtu ke sana dan kemudian dites, alhamdulillah bisa, dan kemudian dites itu kami langsung membuat kerangkanya Bu. Kerangka dan juga wadah untuk pakan ikan Bu ya. Nah, jadi pas hari Minggu itu kami juga langsung mengetesnya dan alhamdulillah bisa. Dan pas hari Senin, pas jadi hari Senin itu untuk kedatangan Bapak Kasat di sana, dan alhamdulillah itu lancar Bu. Langsung dipakai ya? Iya, langsung dipakai. Ya, luar biasa ini dalam kurang lebih ya, berarti 1 minggu ya bisa trial error untuk menggunakan alat tersebut dan berhasil. Iya Bu. Oke, baik. Untuk komersialisasinya ini sendiri gimana tuh? Ya. Untuk komersialisasi. Ya, berarti kan mungkin sahabat inovasi di rumah, para peternak ikan membutuhkan alat yang sejenis seperti yang digunakan oleh Korem tadi.
Bagaimana? Apakah harus menghubungi langsung ke Bina Dharma? Untuk Iya. komersialisasi itu Iya. sendiri kami sebelumnya untuk komersialisasi itu harus berkontak dulu dengan para dosen-dosen Bu, gitu Bu. Iya. Karena kan kami harus menyelesaikan satu alat ini terlebih dahulu. Karena alat ini tuh masih ada pengembangan Bu. Iya. Jadi kan kalau sudah maksimal ibarat itu 100% baru bisa dikomersialisasikan. Iya, berarti ini alatnya akan dikembangkan lagi. Iya Bu, dikembangkan agar lagi mungkin itu. lebih efektif ya. Iya Bu, dikembangkan lagi tuh dengan ditambahkannya seperti kolam pintar kami Bu. Kolam pintar itu tuh merangkup yang pertama itu suhu. Karena suhu di ikan nila dan ikan lele itu dari 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Iya. Dan kedua itu tentang keasaman Bu atau pH. Iya. pH dari ikan nila dengan ikan lele itu dari pH kalau nggak salah itu saya baca di teori di Google tuh 6,5 sampai 7. Iya. Dan yang ketiga itu kekeruhan Bu. Itu lagi ditambahin kekeruhan itu kalau untuk ikan lele itu 50 NTU. Iya. Nah gitu Bu. Itu masih dikembangkan. Mau dikondisikan seperti itu Iya, ya. mau dimaksimalkan, Jadi, Bu. dimaksimalkan semua. Jadi Iya. di agrowisata itu di kolam pintar itu atau pakan ikan otomatis itu bisa mengontrol semuanya Bu, dari pakan, dari kolamnya, Bahkan suhunya gitu. juga, Iya, suhunya kolamnya juga, pH-nya terkontrol juga. semua ya. Iya Bu, sebenarnya Oke, dari luar jarak biasa jauh ini itu ya. kami pengen buatnya. Iya, berarti kan menggunakan Android ya. Iya Android. Pakai Kalau Android ya? kami menggunakan aplikasi dari Play Store Bu, berupa Blink dan Telegram. Oh, jadi aplikasinya sudah ada di Play Store. Iya, sudah jadi ada. kita Jadi tinggal aman. download aja. Iya. Sudah aman ya, udah bisa langsung digunakan untuk kontrol tadi ya. Aman, Bu. Oke, sangat luar biasa ini ya. Iya, Bu. Oke. Imam, Hah? untuk pengembangan ini kan belum nih. Iya, ini masih Masih dilakukan dalam pengembangan. proses ya, Iya. masih dalam proses pengembangan. Kira-kira nih nanti kalau ada sahabat inovasi di rumah yang ingin memesan alat ini, bagaimana nih? Untuk mungkin para customer yang ingin memesan, mungkin kami terlebih dahulu itu berkomunikasi dengan pihak kampus terlebih dahulu Bu, karena kan itu kan membutuhkan banyak waktu dan biaya pasti Bu, ya. Karena kan kami juga semester akhir ini Bu. Iya. Jadi kan banyak butuh waktu yang untuk difokuskan untuk skripsi. Iya, baik, oke. Iya. Untuk ini kan karena menggunakan teknologi, Iya, Bu. otomatis alat yang digunakan juga menggunakan mikro ya. Iya, mikro, Bu. Mikro, dan kemudian juga ada alat-alat yang harus dibeli kan? Iya, itu Bu. Iya, Nah, apakah membutuhkan waktu? Iya, Bu. Apakah alat itu harus dipesan di luar atau bisa kita siapkan di Provinsi Sumatera Selatan sendiri? Kalau yang dari kemarin tuh ya, kalau ada beberapa alat yang bisa dibeli di Provinsi Sumatera Selatan dan ada beberapa bagian alat itu yang harus dibeli dari luar provinsi Bu. Jadi Iya. 1 minggu membuat alat itu tuh termasuk lumayan bagi kami Bu. Iya. Sudah lumayan cepat ya berarti Iya, ya, Bu. karena 1 minggu dan itu pun masih Masih nginden untuk Alat-alatnya. alat-alatnya ya. Iya, luar biasa sekali dalam waktu 1 minggu ya ini terciptanya alat tersebut. Baik, nanti kita tunggu ya untuk pengembangan ke depannya. Siap Bu, siap Bu. Siap. Dan setelah ada kita akan sharing kembali kepada Oke, saat baik, Bu. inovasi di Terima rumah ya. Oke. Baik Imam, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi, saran atau harapan, dipersilakan. Baiklah, untuk saran dan harapan saya saran untuk yang mahasiswa nih Bu ya, boleh? Iya. Nah, untuk mahasiswa atau untuk adik-adik kelas agar tidak henti-hentinya itu untuk ke kampus Bu. Banyak kan mahasiswa ini yang nggak mau ke kampus tuh pas datang kampus, jadi kupu-kupu Bu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, salah satunya sekarang ini kan ada yang di Universitas Bina Dharma ini kan ada laboratorium kan Bu ya. Jadi kalau emang bisa sudah kuliah, jangan pulang dulu, ke lab dulu, kita belajar sama-sama, sharing. Kalau pengen nambah pengetahuan kan, karena pengetahuan di dalam perkuliahan itu beda Bu dengan yang di laboratorium. Karena di perkuliahan tuh mentoknya ya hanya sebatas di mata kuliah gitu kan Bu. Yang di luar juga nggak tahu kan. Iya. Nah gitu kalau untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk saran diri saya sendiri itu Harus praktek banyak ya. iya, Iya, harus karena teori saja banyak. kalau untuk di meja perkuliahan Iya, seperti Bu. itu ya Mam ya. Kan Iya. kan banyak yang namanya teori kan, Iya. istilah kalau sarjana itu Bu. Baiklah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Hermanderu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Bina Dharma Dr. Sunda Aryana, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Teknik Elektro Universitas Bina Dharma, yaitu Ibu Insinyur Nina Paramitasari, dan
kepada mahasiswa yang berada di dalam tim saya dan dosen-dosen teknik elektro yang itu bernama Kak Vero, Kak Rian, Pak Nur, dan teman rekan saya Madon, Jajang M. Hambia, Hengki Hidayat Octavianus, Abdillah Ali Rahman, Mardiana Octaviani, dan untuk angkatan 2019 saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Baik, iya, luar biasa sekali Imam inovasinya, iya, dan kami sangat berterima kasih atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation. Terima kasih atas sharingnya kepada sahabat inovasi di rumah ya, Mam ya. Dan kami tunggu inovasi selanjutnya dari Universitas Bina Dharma. Oke, baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan juga kepada Museum Bala Putra Dewa atas fasilitasi di podcast One Day One Innovation. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.